Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Oke, buat teman-teman kelas 2, hari ini kita alhamdulillah masuk di bab yang ketiga berjudul Berpikir Komputasi. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Yuk kita simak videonya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita review kembali pada pelajaran pekan lalu kita telah belajar apa ya. Nah, ternyata pada pekan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah melewati bab 2 dan sudah melaksanakan ulangan harian juga. Namun ada soal yang perlu kita bahas karena pekan lalu belum kita bahas ya teman-teman. Nah, ini adalah halaman 32, kalian bisa juga buka bukunya di halaman 32. Ini kita akan bahas satu persatu. Ini adalah gambar-gambar dari komponen komputer atau komponen laptop. Nah, di sini ada apa saja ya? Wah, ternyata di sini adalah keyboard ya, berfungsi untuk mengetik. Lalu di sini ada juga mouse, atau di sini kita digambar ya pakainya mouse wireless atau tanpa kabel. Mouse itu sendiri berfungsi untuk memilih perintah, jadi untuk menggerakkan kursor gitu ya. Oke, selanjutnya yang kotak ini disebut juga dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan informasi berupa gambar, berupa angka, tulisan, dan lain-lain. Selanjutnya ada kotak ini. Oke, kotak ini adalah badan komputer atau CPU, Central Processing Unit, yang berfungsi untuk mengolah informasi. Selanjutnya ada seperangkat ini ya, seperangkat komputer gitu, yang terdiri atas beberapa perangkat. Dan terakhir ada apa ini namanya? Ya, ini adalah tablet atau layar sentuh begitu. Ini fungsinya adalah ya terdiri dari satu perangkat. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengerjakan ulangan harian maupun latihan pada bab 2. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah teman-teman mampu mengetahui apa itu berpikir komputasi dan penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk buku yang kita gunakan adalah buku yang ini. Teman-teman silahkan dipersiapkan dulu bukunya agar selain mendengarkan penjelasan Bunda melalui video, kalian juga bisa dibaca bukunya. Di bab 3 silahkan dibuka halaman 36. Oke, ngomong-ngomong nih tentang berpikir komputasi, apa ya berpikir komputasi itu? Jadi, berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan secara logis dan mencarikan solusinya, yang mana solusi tersebut dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Jadi, berpikir komputasi itu adalah berpikir untuk memahami suatu permasalahan nih, suatu masalah. Dan tidak hanya memahami suatu masalah, tapi kita juga harus mencarikan solusinya. Ini adalah pengertian sederhana dari berpikir komputasi, yang mana berpikir komputasi itu sendiri juga akan kita terapkan pada pengerjaan komputer. Oke, selanjutnya ya. Oke, sekarang kita akan membahas berpikir komputasi atau algoritma. Ada juga menyebut algoritma atau algoritme, tapi konsepnya sama. Jadi berpikir komputasi atau algoritma itu sama gitu ya. Hanya namanya saja, tapi maknanya itu sama. Oke, jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan kegiatan atau menyelesaikan masalah, sama seperti berpikir komputasi ya. Jadi mengurutkan, ada permasalahan nih, lalu kita urutkan dan menentukan atau melakukan bagaimana solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Oke, contohnya dari algoritma atau berpikir komputasi adalah seperti ini. Ketika kita mau tidur, contohnya kita harus sikat gigi terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, kita melakukan berpikir komputasi nih. Nah, tentu saja pertama untuk sikat gigi itu
kita oleskan dulu pasta gigi ke sikat gigi, lalu sikat seluruh permukaan gigi, berkumur dengan air, bersihkan gigi, lalu letakkan sikat gigi pada tempatnya. Nah, urutan-urutan langkah ini disebut juga algoritme, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk menulis algoritme atau langkah-langkah berpikir itu dibagi menjadi dua, yang tertulis dalam diagram alir maupun narasi. Nah, diagram alir itu apa? Diagram alir atau flowchart adalah algoritme yang dapat ditulis dalam bentuk narasi namun disusun menjadi diagram. Jadi ada tanda panahnya gitu, disusun menjadi diagram. Nah, sedangkan algoritme dalam bentuk narasi adalah algoritme yang tertulis dalam bentuk kalimat. Jadi per kalimat gitu. Sedangkan kalau diagram alir itu menggunakan tanda panah. Kalau algoritma itu dalam bentuk per kalimat. Oke, biar lebih jelas terus perhatikan videonya ya. Oke, dalam kasus tertentu di halaman 36 kita akan belajar berpikir komputasi dalam kegiatan sehari-hari, yaitu merapihkan tempat tidur. Ini Bunda tulis kembali ya, berpikir komputasi itu apa? Berpikir komputasi adalah kemampuan berpikir untuk memahami suatu permasalahan dan mencarikan solusinya. Oke, sekarang kita lihat gambar di layar. Gambar di layar ini adalah posisi suatu permasalahan bahwa tempat tidur ini berantakan gitu ya, belum dirapikan. Permasalahannya seperti itu. Lalu bagaimana solusinya? Oke. Nah, bagaimana nih cara kita merawatnya, cara kita mencarikan solusinya? Nah, yuk kita berpikir komputasi. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Ini ketika tempat tidurnya berantakan, itu sangat tidak baik karena tempat tidur itu digunakan untuk beristirahat. Tempat tidur yang bersih tentu saja membuat kita nyaman untuk beristirahat, ya kan? Nah, solusi atau pemecahan masalah dari kasus tempat tidur yang berantakan ini adalah teman-teman bisa merapikan spraynya, selimut, bantal, guling, dan ditata kembali agar rapih. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kita berpikir masalah solusinya, yaitu merapihkan gitu ya. Solusi dari permasalahan tempat tidur yang berantakan adalah merapihkan. Lalu bagaimana algoritma atau urutan berpikirnya, komputasi berpikirnya? Kalau dituliskan dalam diagram alir, caranya adalah seperti ini. Nah, bangun tidur. Nah, tempat tidurnya kan kurang rapi gitu ya, berantakan. Lalu kita bisa merapikan tempat tidurnya. Nah, apakah lantainya kotor? Jika iya, maka di sini ada pilihan nih, jika iya dan jika tidak. Jika iya, maka kita akan menyapu lantai. Setelah itu selesai tugas kita. Nah, jika tidak, maka sudah selesai tugas kita. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan diagram alir. Mengalirnya ke bawah gitu ya. Ini karena tempatnya atau slide-nya tidak cukup, maka Bunda naikin ke atas. Harusnya semuanya ke bawah seperti itu. Lanjut. Nah, sedangkan algoritma yang dituliskan dalam bentuk narasi adalah seperti ini. Tadi kan algoritma itu dibagi jadi dua ya. Ada algoritma diagram alir dan juga yang ditulis dalam bentuk narasi. Kalau diagram alir itu seperti ini, mengalir gitu ya, menggunakan tanda panah. Kalau bentuk narasi dituliskan per kalimat seperti ini. 1. Bangun tidur. 2. Setelah bangun tidur, tempat tidur berantakan atau kurang rapi. 3. Rapikan selimut, spray, bantal, dan guling. 4. Rapikan tempat tidur. 5. Menyapu lantai. Dan 6. Selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada kegiatan berpikir komputasi dalam kegiatan sehari-hari, yaitu mandi. Nah, teman-teman bisa dibuka juga nih bukunya halaman 38, dicek ya. Oke, sekarang kita baca nih. Bagaimanakah cara berpikir komputasi atau algoritma kegiatan mandi?
Oke, bagaimana ya caranya? Kita berpikir dulu nih algoritma, berpikir dulu bagaimana mencari solusi gitu. Nah, ini dituliskan dalam diagram alir. Diagram alir itu menggunakan tanda panah gitu ya. Nah, ini adalah diagram alirnya. Pertama, untuk kegiatan mandi tentu saja menyiapkan baju dulu, disiapkan, di prepare gitu. Terus masuk ke kamar mandi, bersiap-siap mandi. Tanda panah ke bawah lagi nih, habis itu gosok gigi gitu ya. Atau kita juga bisa menyiram badan gitu. Nah, ini diarahkan nih. Setelah menggosok gigi, jika tidak digosok gigi, maka gigi kita akan kotor dan berlubang. Nah, jika kita gosok gigi kita akan rapi. Setelah itu, setelah selesai mandi tentu saja dibilas ya. Nah, bagaimana nih? Apakah ada baju kotor? Kalau iya, maka bajunya diletakkan di tempat cucian. Nah, atau teman-teman apabila sudah mandiri seperti itu, bisa juga mencoba untuk mencuci bajunya, lalu dijemur dan siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, ini juga nih diagram alir, salah satu contoh bagaimana proses kegiatan mandi untuk berpikir komputasinya. Nih ya, ada siapkan peralatan mandi, ada masuk kamar mandi, melepaskan baju, guyur dengan air, bersabun dan keramas, bilas badan dengan air, gosok gigi, pakai handuk, pakai baju, lalu keluar kamar mandi. Nah, ini adalah konsep dari diagram alir yang menggunakan tanda panah gitu ya. Nah, sedangkan untuk berpikir komputasi dalam kegiatan mandi yang dituliskan dalam bentuk narasi, ini dalam bentuk narasi ya, adalah seperti berikut ini tahap-tahapannya. Begitu teman-teman. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan mengerjakan halaman 37 dan halaman 40. Ya, teman-teman, 40 yang bagian atas. Nah, serta kita juga akan mencoba bagaimana berpikir komputasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, teman-teman dapat merapihkan tempat tidur sebagai contoh berpikir untuk memecahkan permasalahan tempat tidur yang berantakan. Seperti tadi sudah disampaikan ya, jadi ada permasalahan nih, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu teman-teman terapkan, jadi tidak hanya dituliskan tapi diterapkan juga. Nah, nanti di foto seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah difoto, silakan di-upload atau dikirimkan ke Google Form yang linknya ada di grup BDR. Begitu ya teman-teman, untuk kegiatan hari ini, diulangi lagi, silakan dikerjakan halaman 37 dan 40, serta teman-teman mencoba untuk berpikir komputasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Gitu ya? Oke, selamat mencoba. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita hari ini telah belajar berpikir komputasi. Nah, berpikir komputasi itu sendiri adalah kemampuan. Jadi kemampuan kita nih untuk berpikir, untuk memahami apakah ada suatu permasalahan dan bagaimana kita harus memecahkan dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang mana solusi tersebut juga dapat dipahami oleh manusia ataupun komputer. Nah, kita juga hari ini sudah belajar penulisan algoritma, bahwa penulisan algoritma atau berpikir komputasi itu ada dua cara, yaitu dituliskan dalam bentuk diagram alir dan dituliskan dalam bentuk narasi. Lalu, kenapa ya kita harus belajar berpikir komputasi? Nah, alasannya adalah karena teman-teman dalam menggunakan komputer, gadget, laptop seperti itu ada saja pasti sesuatu hal yang tidak sesuai. Contohnya misalnya ketika layar komputernya mati atau keyboardnya tidak bisa digunakan, mouse-nya tidak bisa digunakan dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya perangkat lunaknya, softwarenya tidak bisa digunakan. Nah, kita harus dilatih nih bagaimana ya untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman yang kelas 2 dimulai dari berpikir
sederhana dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti itu tadi yang sudah kita pelajari. Tapi ketika teman-teman nanti sudah naik ke kelas 5, 6, itu untuk kegiatan berpikir komputasinya tidak hanya kegiatan sehari-hari, tapi sudah diterapkan ke dalam praktek pada penerapan komputer, permasalahan pada komputer. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Kalau misalnya teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa diberikan tombol like-nya, komentar kehadiran juga di bawah, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Thank you for watching, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya teman-teman ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya, semoga teman-teman sehat selalu, amin. Dadah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.